Halo, selamat datang di channel Penting Gak Penting. Tempat kita mengulas berbagai film menarik dari seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Taiwan 2023. Sebuah drama Filipina yang menyajikan kisah cinta terlarang, perselingkuhan, pengkhianatan, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Seperti apa perjalanan para tokohnya hingga akhir cerita? Simak video ini sampai selesai agar tidak melewatkan setiap detail pentingnya. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang menarik untuk kita tonton. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta yang memikat antara wanita cantik dan seorang pria kernet bus. Mereka bertemu ketika wanita tersebut sedang menaiki bus yang hendak pergi ke kantor. Nawanidik sinim salant yang membuat hubungan mereka semakin rumit. Tetapi wanita cantik tersebut tidak bisa menahan diri untuk tetap memburu tongkat sakti dari pria kernet bus. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang remaja yang sedang berlatih menari di sebuah ruangan. Tidak berselang lama, telah terada tuh pasangan yang bernama Ella dan Harold yang sedang bacin mabar di proyek panggung. Saat sedang asik main bareng, tiba-tiba datang seorang wanita yang dimana wanita ini adalah pacar dari Harold. Harold yang lebih memilih pacarnya. Dia segera mengejar pacarnya dan meninggalkan Ella. Begitu saja bisa kita lihat di situ Ella terlihat tampak sedih dan kecewa karena pria idamannya itu lebih mencintai pacarnya ketimbang dirinya. Baik berapa tahun kemudian, terlihat Ella sudah menjadi wanita dewasa yang sangat sukses dan juga mapan. Dia mengerjakan semua proyek dekorasi bersama teman prianya yang bernama Max. Seperti kita ketahui, Max ini adalah wanita jadi-jadian atau bisa dibilang pria ngondek. Mereka berdua pun mengobrol tentang masalah pengecrotan dan kepuasan. Ini belum juga bisa menemukan pria lain yang bisa membuatnya puas sampai mabuk kepayang. Di saat sedang melakukan pengerjaan dekorasi, pelanggan pun memintanya untuk diadakan kelinci. Ella yang dengan santainya, dia pun mengiyakan permintaan pelanggannya itu, dan tidak berapa lama, datanglah seorang pria sambil membawa kelinci pesanan dari Ella. Ella yang melihat pria itu, dia pun langsung memberikan kode adu penalti kepada pria tersebut, namanya adalah Ken. Setelah acara dekorasi selesai, Ella pun bercerita kepada Max kalau dia telah menemukan pria yang sangat tampan. Ma pun menyuruh Ella untuk memperkenalkannya. Singkat cerita, Ella dan Ken bertemu. Dan mereka pun langsung melakukan adu penalti. Saat sedang bermain, Ella merasa ada sesuatu yang janggal dan aneh. Setelah selesai, Ella bercerita kepada Max tentang permainan Ken. Ternyata permainan Ken terlalu brutal dan sangat-sangat egois, sehingga membuat Ella tidak merasa puas dengan jebolan gawangnya itu. Dia memutuskan untuk tidak akan lagi menemuinya. Dia pun terbangun karena ada panggilan telepon dari Max. Mereka sudah ada janji untuk bertemu di suatu tempat. Ella pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Dean segera bersiap pergi menaiki bus untuk menuju ke lokasi. Setelah Ella naik dan berada di dalam bus itu, kemudian Ella bertemu dengan kernet bus yang bernama Rico. Dia pun langsung terpesona dengan pandangan pertama mereka. Saat Ella sedang berdekatan dengan Rico, ternyata hari pun berlalu. Ella yang sedang tertidur. Ella pun merasa sangat nyaman dan puas. Walaupun cuma mencium bau dan mengingatnya saja. Saat turun dari bus itu, Ella merasa bahagia dan senang. Lalu dia bercerita kepada Max kalau dirinya telah menemukan pria, idaman yang didambakannya, selama ini yang bisa membuat dirinya mengeluarkan cairan larva yang sangat hangat. Ella yang sudah tergila-gila dengan kernet bus itu, akhirnya dia memutuskan akan mencari lagi kernet idamannya, itu dengan cara menaiki bus. Yang sama, tapi setelah berada di dalam, ternyata kernetnya adalah orang lain. Bukan pria yang sedang dia cari. Di sisi lain, terlihat Rico yang baru tiba di rumahnya. Ternyata Rico ini sudah punya anak dan istri yang bernama Bing, di mana pernikahan mereka ini sebenarnya belum resmi secara hukum. Terlihat Rico dan istrinya ini seperti hubungannya yang kurang harmonis karena istrinya ini selalu marah-marah dan menagih janji. Istrinya meminta kalau acara pernikahannya nanti harus diadakan secara mewah dan mahal. Rico yang sekedar kernet bus, dia jelas-jelas tidak sanggup dengan permintaan dari sang istri. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang sepupunya Rico yang bernama Nickel.
Dia datang dengan membawakan masakan dari ibunya dan sebuah boneka untuk anaknya. Lalu malam pun tiba. Rico yang lagi berada di misinya itu segera meminta jatah kepada Bing. Terlihat Bing sepertinya sedang tidak ingin memberikan jatah kepada Rico. Kemudian Rico pun memaksa agar Bing memberikan gawangnya kepada Rico dan pada akhirnya Bing pun memberikan dengan gesit dan mantap. Akhirnya permainan pun selesai. Hari berganti. Rico yang sudah kembali bekerja dan Ella pun yang kembali menaiki bus itu. Mereka pun akhirnya bertemu kembali tanpa basa-basi. Ella langsung to the point. Jari tangannya langsung menjelajah kemana-mana. Rico yang pasrah tampak membisu dan menikmatinya, sampai membuat merasa di puncak kejayaan. Setelah kejadian itu, terlihat Rico sedang mencium jarinya yang habis terkena, lahar dingin sambil tersenyum-senyum. Setelah sampai di pangkalan bus, Rico pun menemui bosnya untuk meminta kasbon. Berhubung bosnya juga lagi bokeh, dan menjanjikan kepada Rico, nanti di akhir bulan, Rico pun akhirnya pulang ke rumah, tapi sesampainya di rumah, Bing pun langsung menagih janji cincin kepada Rico, dan Rico pun mengatakan nanti di akhir bulan. Bing yang tidak terima, dia pun langsung ngomel-ngomel di depan anaknya sendiri. Rico lantas segera pergi meninggalkan rumah, dan bergegas menemui teman-temannya sambil minum-minum. Di tengah perbincangan mereka, Ella tiba-tiba menghampirinya. Rico yang kaget dengan kedatangan Ella, dia pun menjelaskan kalau dia hanyalah orang biasa yang tidak mampu memberikan sesuatu kepada Ella. Tetapi Ella tidak menutup kemungkinan dia hanya ingin Rico mencebol gawang dari sang kipernya. Pada akhirnya, Mereka Barwi bermain adu penalti di dalam bas kosong yang menjadi saksi bisu jebolnya gawang dari sang Ella. Setelah Tom selesai melewati malam yang panjang, pada waktu itu mereka berdua pun menjadi sangat dekat. Namun Rico di sini mulai berani dan mengatakan kepada Ella bahwa dia sudah memiliki istri dan keluarga. Mendengar hal itu, Ella pun menjadi bodoh amat dan gak peduli sama sekali. Karena Ella hanya menginginkan Rico, meskipun tidak ada status dalam hubungannya. Setelah itu, hari-hari mereka pun dilalui dengan sangat cerah dan indah, di mana setiap pertemuan mereka berdua selalu diiringi permainan yang sangat seru. Tanpa mengenal waktu dan melihat tempat, singkat cerita, suatu hari Rico hendak bertemu dengan Ella. Tiba-tiba ada telepon dari Nigel yang memberitahunya kalau istrinya mendapatkan perawatan. Darurat mendengar hal itu, Rico pun segera pergi di tempat lain. Ella yang sedang menunggu kedatangan Rico, dia yang sudah lelah dan jenuh, warna Rico yang tak kunjung datang. Ella pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Rico yang sudah tiba di rumah di sana, dia memberitahu kepada Bing kalau dirinya habis mengalami pendarahan hebat, tetapi kandungan Bing di dalam perutnya masih dalam keadaan sehat. Mendengar hal itu Rico pun kaget, karena dia tidak tahu kalau istrinya sedang mengandung. Di tengah perbincangan terlihat Bing yang sedang tidak senang dengan kehadiran bayi tersebut, tapi Rico dengan tegas akan bertanggung jawab dan bersiap untuk membesarkan bayinya itu. Hari pun berlalu, terlihat Ella sedang mendatangi garasi bus di tempat kerjanya Rico, yang Perchot hendak menemui Rico. Tetapi di sana hanya ada rekannya saja, dan memberitahu kalau Rico sedang mengambil cuti panjang karena istrinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Ella tampak kecewa dan sedih. Selang beberapa hari, tiba-tiba Rico menemui Ella yang sedang berada di rumahnya. Tujuan dia ke sana hanya untuk mengembalikan semua barang-barang pemberian dari Ella dan memintanya untuk putus dari hubungan ini. Oke, Ella yang sedikit kecewa dan marah. Menuruti kemauan Rico, Rico yang akhirnya kembali ke rumah, dia merasa kaget. Memergoki istrinya yang sedang asik mabar bersama sepupunya, yaitu Nigel. Dia pun langsung marah-marah, dan Bing juga mengatakan bahwa anak di dalam kandungannya itu bukanlah anak dari Rico, melainkan anak dari sepupunya sendiri. Mendengar hal itu membuat Rico semakin marah besar, dan kecewa. Rico yang bersedih memutuskan pergi untuk meninggalkan istrinya. Lalu dia kembali ke tempat kerjanya. Sedangkan Ella masih belum terima, ditinggal Rico begitu saja. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Ella yang sedang mengerjakan dekorasinya itu, dia pun dikagetkan dengan kembali bertemu dengan Harold. Di situ dia memberitahu kepada Ella kalau dia sudah memiliki istri dan seorang anak. Mendengar hal itu, Ella pun ikut senang. Saat Ella akan pulang ke rumahnya, dia lupa kalau dia tidak membawa mobilnya karena sedang diservis. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus. Saat sedang menunggu bus, tiba-tiba datanglah Rico. Dia segera meminta maaf kepada Ella
Ternyata Rico selama ini menunggu Ella dan berharap bisa bertemu di jalan. Karena dia tidak mempunyai keberanian untuk datang ke rumah. Rico yang selama ini menyimpan rindu, akhirnya jujur mengatakan kalau dia juga tidak bisa melupakan Ella, dia meminta agar hubungan mereka bisa kembali terjalin seperti dulu lagi. Ella yang mendengar hal itu, awalnya masih menahan diri dan bersikap dingin. Dia teringat bagaimana Rico dulu pernah meninggalkannya begitu saja, tanpa penjelasan yang jelas. Tetapi melihat kesungguhan dan penyesalan yang terpancar dari wajah Rico, perlahan pertahanan hati Ella pun mulai runtuh. Dia sadar, walau tanpa status yang jelas, perasaannya kepada Rico tidak pernah benar-benar hilang. Akhirnya Ella pun luluh dan menerima Rico kembali. Mereka berdua saling menatap dengan mata berkaca-kaca, setelah waktu yang terpisah selama ini. Tanpa banyak kata lagi. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang sepi, jauh dari keramaian kota. Di sanalah mereka meluapkan seluruh kerinduan yang selama ini terpendam, malah itu terasa begitu panjang, namun juga begitu berarti bagi keduanya. Seakan menjadi penutup yang sempurna untuk kisah cinta yang penuh liku dan rintangan ini, dan pada akhirnya film pun resmi tamat, meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang menontonnya, setentang cinta yang tidak selalu berjalan mulus, namun tetap bisa bertahan di tengah segala keterbatasan dan status yang tidak jelas. Itu dia keseluruhan cerita film yang aku bahas hari ini. Gimana? Seru banget kan alur ceritanya? Buat kalian yang sudah setia menonton sampai habis, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel ini, biar aku makin semangat lagi bikin konten-konten seru lainnya buat kalian semua. Oke lah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Itulah alur cerita film Taiwan 2023. Film ini menunjukkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, terutama ketika perasaan mengalahkan logika dan tanggung jawab. Jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Penting Gak Penting. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Ingat, bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas.